Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua mahasiswa UBR yang saya hormati. Saya berdoa di bulan suci Ramadan ini agar teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bertahan ya di tengah wabah virus corona. Seperti teman-teman ketahui, jika metode tatap muka di kelas kita ganti semuanya menjadi media e-learning. Semoga video dengan topik option dan warrant ini bisa membantu teman-teman memahami. Untuk materi presentasi sendiri bisa di-download ya di media e-learning teman-teman. Materi ini yang saya presentasikan sebentar lagi banyak mengambil dari buku Edwin J. Elton, Modern Portfolio Theory. Seperti ini ya bukunya, sesuai dengan referensi dari kampus, di silabus juga menyatakan demikian menggunakan buku ini. Tapi saya juga kombinasi dengan sumber-sumber lain. Selain itu juga saya memberikan contoh ilustrasi perhitungan sederhana, cara membaca grafik keuntungan dari put option dan call option. Semoga bisa membantu teman-teman memahami semua ya. Itu saja kata sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kurang dan khilaf saya mohon maaf, dan jika ada masukan silakan teman-teman kirim melalui email ataupun WhatsApp ya. Selamat pagi semuanya, keep survive, stay health ya, stay home dan keep study semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua mahasiswa UBL, materi ke-12 dari mata kuliah investasi dan portofolio. Topiknya adalah option dan warrant. Nah, ini menarik ya. Option dan warrant ini merupakan produk investasi. Mungkin sebelumnya teman-teman sering mendengarnya saham, bond, ya, obligasi, dan lain sebagainya. Option dan warrant ini merupakan instrumen investasi juga. Kalau kita baca dari laman Bursa Efek Indonesia ya, di sini teman-teman bisa nanti lihat langsung ke website. Kata kuncinya ini yang mungkin ya, yang teman-teman bisa lihat. Produk derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying asset. Nah, kata kuncinya produk derivatif merupakan kontrak ya. Kontrak dan atau perjanjian yang kinerjanya tergantung dari kinerja aset lain. Keuntungan dan kerugiannya tergantung aset lain. Kita balik ke sini. Jadi maksudnya kontrak ini perjanjian untuk membeli atau menjual aset di masa yang akan datang. Perjanjiannya dibuat sekarang untuk membelinya di masa yang akan datang. Bukan masa lampau, history. Tidak seperti itu, tapi untuk perjanjian ke depan. Gitu ya. Saya ulang, jadi option dan warrant merupakan suatu kontrak perjanjian untuk membeli atau menjual aset di masa yang akan datang yang kinerjanya dipengaruhi aset yang lainnya. Nanti saya akan berikan contoh kenapa dipengaruhi aset yang lainnya. Kita baca dulu definisinya. Tadi saya jelaskan menurut Edwin ya, option dan warrant merupakan suatu kontrak ya yang sudah didesain, disepakati dalam kurun waktu periode tertentu untuk membeli seharga strike price yang sudah disepakati ya. Oke. Warrant merupakan sebuah instrumen yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli sebuah sekuritas. Biasanya saham dari issuer dengan harga spesifik dalam kurun waktu tertentu. Warrant biasanya dimasukkan ke dalam feature debt. Nah ini. Jadi warrant ini sebagai pemanis dari debt. Debt itu apa? Surat hutang, bond, obligasi, itu maksudnya debt. Sebagai pemanis agar investor mau membeli surat hutang tersebut. Ini misalkan ada debt, gitu ya. Debt itu punya maturity, katakanlah
maturity-nya 1 tahun. Ya, di sini ada bond, ya, maturity 1 tahun. Pada saat jatuh tempo, prinsipalnya bondnya itu harus dikembalikan pokoknya. Tapi karena dia punya warrant, pemilik bond bisa mengkonversi bondnya itu menjadi saham, ya, menjadi saham. Jadi boleh mengkonversi menjadi saham. Kenapa investor pemilik bond kok mau mengkonversi menjadi saham? Pertama, kalau dia menguntungkan, dia akan mengkonversi menjadi saham. Kalau sebaliknya dia tidak mau mengkonversi, tapi tetap meminta pokoknya itu kembali. Gitu ya. Nah, yang menarik dari option dan warrant ini ya merupakan kontrak yang memiliki hak. Ingat, hak bukan kewajiban. Kalau kewajiban wajib. Kalau hak itu jika menguntungkan posisinya, maka pemilik option atau warrant boleh mengeksekusinya. Tapi sebaliknya jika merugikan, dia akan membatalkan kontraknya itu. Ya, jadi ingat, option dan warrant merupakan hak bukan kewajiban. Kalau kewajiban wajib dieksekusi, wajib menjual dan membeli. Tapi kalau hak itu kalau diuntungkan saja dia akan menjual dan membeli. Gitu. Oke ya. Saya lanjut dulu. Nah, option tadi saya bilang kontrak perjanjian antara kedua pihak untuk membeli harset di masa yang akan datang. Option itu dibagi dua, call dan put. Call itu apa? Put apa? Jadi option call itu hak untuk membeli, option puts itu hak untuk menjual. Kalau kita lihat kita ingin membeli saham di masa yang akan datang, maka kita belinya option call. Gitu ya, option call ini. Kita mau beli saham PT Bimer misalkan, itu kita belinya option call. Kalau kita mau menjual, misalkan kita sudah punya saham nih, saham PT Bimer, kita mau menjualnya di masa yang akan datang dengan harga yang sudah sepakati, kita belinya option put. Gitu ya, karena kita sudah punya, kita mau menjual. Sebelum saya lanjutkan, khusus untuk warrant, ini ada hal yang menarik. Ketika warrant itu dari surat hutang dikonversi menjadi saham, itu akan terjadi yang namanya dilusi. Apa itu dilusi? Secara umum, dilusi ini tidak disukai oleh pemegang saham yang lama. Dalam undang-undang PT, ya, pemegang saham yang memiliki saham tentunya, itu berupaya untuk menjadi pemegang saham mayoritas karena dia bisa mengendalikan perusahaan. Ketika perusahaan menerbitkan saham baru, maka akan terjadi perubahan struktur pemegang saham. Yang sebelumnya 4.000 saham, karena ada saham baru yang harus diterbitkan, karena warrant tadi dikonversi menjadi saham menjadi misalkan tambahannya jadi 3.000, maka pemegang saham yang lama bisa terjadi perubahan struktur persentase kepemilikannya. Saya kasih ilustrasi di Excel sini ya. Nah, misalkan ada PT Bimer, ya, shareholdernya terdiri dari 4 orang, Tuan A, B, C, dan D, ya, total saham. Di sini, Tuan A memiliki 500 lembar saham, sini 600 lembar saham,
ini memiliki 400 lembar saham, gitu ya. Lalu Tuan C memiliki 1.500 saham. Ini 1.000. Sehingga presentasinya Tuan A 15%, ya, Tuan B 10, Tuan C 25, Tuan B, Tuan D. Nah, sehingga mayoritas adalah Tuan D karena memiliki saham 50%, dia paling banyak. Lalu PT Bimer menerbitkan bond dengan warrant 3.000 lembar saham. Sehingga ketika warrant itu dieksekusi, ya, jumlah lembar sahamnya akan bertambah menjadi 7.000. Oke ya. Jadi 7.000. Sehingga kepemilikannya di sini akan muncul pemegang saham baru, misalkan, ya, PT Tuan E, sehingga pemegang sahamnya presentasinya berubah. Sehingga Tuan E sebagai pemegang saham baru akan menjadi pemegang saham mayoritas. Nah, perubahan struktur pemegang saham dari yang lama menjadi struktur pemegang saham yang baru itu dinamakan dengan dilusi. Ya, perubahan persentase kepemilikan saham dari pemegang saham lama kepada struktur pemegang saham yang baru dinamakan dengan dilusi. Oleh karena itu, jika warrant itu dieksekusi, akan terjadi dilusi yang umumnya pemegang saham yang lama cenderung tidak menyukai hal ini. Oke, kita balik ke materi. Oke. Jadi balik lagi tadi ke option dan call itu ada dua. Option call itu hak untuk membeli, option put hak untuk menjual, gitu ya. Oke. Di sini dipakai istilah ya, holder of call itu pembeli, ya, pembeli hak option. Writer itu penerbit. Underlying assetnya ini equity, bond, future, index, dan commodity. Banyak. Jadi saham equity juga bisa jadi option. Harga saham naik turun. Kita nggak tahu harga saham hari ini Rp1.000, seminggu kemudian belum tentu harganya sama, gitu ya. Nah, fluktuasi harga saham itulah yang dinamakan dengan underlying asset sebagai aset utama yang akan mempengaruhi produk atau harga option yang akan kita beli, seperti itu. Oke. Tadi saya jelaskan, option call adalah hak pemegang option untuk membeli sebuah equity, ya, yang sudah ditentukan. Di sini dikenal istilahnya ada dua waktu eksekusi, European dan American. Bedanya apa? Kalau European, misalkan option European, dia hanya bisa dieksekusi jatuh tempo. Misalkan jatuh temponya sebulan, ya sudah, nanti hanya bisa dieksekusi pada saat jatuh tempo di akhir bulan, di tanggal bulan tersebut. Tapi kalau American option, sebelum akhir jatuh tempo dia bisa dieksekusi, gitu ya. Yang menarik, option ini kita harus bayar premi, gitu ya. Misalkan untuk membeli option harga saham
PT Bimmer $50, katakanlah kita harus bayar $5 untuk setiap preminya atau 1% setiap preminya. Nah, itu ilustrasinya ya. Nah, ini sini hak tadi saya bilang right ya, bisa digunakan bisa tidak. Kalau itu menguntungkan ya kita sebagai option holder, pemilik ya, pemilik option bisa mengeksekusi, tapi kalau merugikan jangan dieksekusi. Konsekuensinya apa kalau nggak dieksekusi ya, kita paling hilang premi. Kayak teman-teman misalkan gini, teman-teman punya kendaraan, punya mobil atau punya motor ya, teman-teman untuk aman kan harus diasuransikan, bayar premi kan, ya enggak? Nah, kalau motornya itu atau mobilnya tidak hilang, preminya hangus nggak? Hangus kan? Nah, seperti itu, gitu ya. Tapi kalau motornya hilang, gitu ya, Anda teman-teman dapat penggantian motor baru yang seharga 10 juta, tapi padahal bayar preminya hanya misalkan 50.000. Itu lebih menguntungkan mana? Ya lebih menguntungkan kalau dapat penggantian tentunya, gitu ya. Kalau motornya nggak hilang ya alhamdulillah, tapi yang hilang preminya. Nah, ilustrasinya kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, strike price nanti kita sering menyebut juga dengan nama exercise price adalah harga penentuan yang disepakati. Jadi strike price itu disepakati harganya di kontrak. Nah, kita sudah sepakat harganya di kontrak misalkan untuk 1 bulan yang akan datang $10, ya udah itu $10 gitu ya. Nanti akan pada saat jatuh tempo exercise date kita akan eksekusi. Itu expiration date, settlement term dan sebagainya. Ini istilah yang sering kita akan dengar di option ya atau warrant gitu ya. Saya ambil contoh. Misalkan ada hari ini kita buat kontrak option ya untuk membeli saham PT Mobile misalkan harganya $50 untuk 3 bulan yang akan datang. Ternyata 3 bulan yang akan datang harga PT Mobile sahamnya spotnya di pasar menjadi 55. Padahal di kontrak harganya berapa? 50. Apa yang kita lakukan? Gitu ya. Jadi ini tadi kondisinya, kondisi saat ini misalkan kita memberikan hak kepada pemegang option untuk membeli saham mobile dengan harga 50, misalkan minimal diperdagangkan 100 lembar, misalkan kita bayar premi 1% ya, $0,5. Pada saat 3 bulan yang akan datang, saham PT Mobile harganya menjadi 55. Padahal di kontrak harganya $50. Apa yang kita lakukan? Kita akan eksekusi. Ya, kita akan exercise di sini. Kenapa? Ya, karena bagi kita pemilik call option itu hak untuk membeli, akan lebih menguntungkan karena kita cukup membeli atau membayar saham PT Mobile $50 di kontrak option, padahal di pasar harganya 55. Ya. Kenapa gini di exercise? Ya, karena kita membeli saham lebih murah ya dibanding harga pasar. Ya, harga pasarnya 55, harga kontraknya, harga strike-nya perjanjian $50. Sehingga kita masih bisa menjual, dapat keuntungan dengan membeli di kontrak dengan menjual nanti 55 seharga harga pasar. Seperti itu ilustrasinya. Oke. Nah, ini berikutnya ilustrasi dari call option. Cara membacanya gini. Yang X ya, ini harga saham, yang ini keuntungan. Di sini asumsinya dalam grafik ini dijelaskan bahwa harga stock price-nya, strike price-nya $50. Di sini apa? Ini ada premi $5 ya. Preminya berapa? $5. Ya. Preminya $5.
Nah, sehingga kalau harganya itu tetap 50 dolar, maka kita sebagai pemilik option hanya rugi 5 dolar. Kalau harganya itu nanti 55 dolar misalkan, kan strike price-nya 50 dolar. Ini harga pasarnya 50 dolar. Kita BEP, break even point. Tapi kalau harganya di atas 50 dolar, nah ini keuntungan kita. Gitu ya. Oke, saya kasih ilustrasi biar teman-teman gampang ya. Misalkan di sini ya preminya 5 dolar di sini. Terus harga price-nya tadi strike price-nya 50 dolar. Strike price ya. Strike price-nya 50 dolar. Oke. Nah, di sini misalkan stock price di sini margin out loss. Sehingga ini cost, total cost-nya 50 dolar. Ya. Sehingga ketika harga saham 40 dolar, padahal cost kita 55 dolar, maka apa yang terjadi? Kita rugi 15 dolar. Begitu seterusnya. Ketika harga saham 45 dolar, kita rugi 10 dolar. Ketika harga saham 50 dolar, kita rugi 5 dolar. Ketika harga saham 50 dolar, kita BEP. Gitu ya. Nah, begitu terus. Jadi, ini posisi saham, ini posisi harga saham pergerakannya, ini keuntungan kita. Sehingga, teman-teman, ini kalau dilihat grafiknya dari posisi holder pemilik ya. Sehingga kalau teman-teman lihat di sini kita lihat. Nah, ini dia grafiknya ya. Itu tadi grafik yang mirip seperti yang di sini nih. Kalau harganya misalkan di sini saya mau maksimum measure-nya 5 ya. Oke. Ketika harga saham 55, dia BEP 0, keuntungan. Ini profit. Jadi yang X ini, yang Y ini profit, yang X ini ini ya harga. Ketika harga saham 70 dolar atau mungkin di sini 80 dolar, keuntungannya 20 dolar. 75 dolar, keuntungannya 20 dolar. Terus gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini cara membaca grafiknya seperti itu. Nah, sekarang ini dari yang holder. Sekarang bagaimana kalau yang dari penerbit keuntungan grafik? Nah, ini yang sebelah kiri grafik holder, ini grafik dari penerbit. Cara membacanya sama, cuma ini terbalik. Kita lihat ya, ilustrasinya di sini. Ini masih sama. Kita buat sheet baru aja di sini. Gitu ya. Stop price. Oke. Nah, itu ya. Kalau dari writer, si penerbit, kerugiannya
atau keuntungannya seperti ini. Ketika harga saham $40, kan harga strike-nya 50, preminya untuk setiap $50 5, sehingga cost-nya 55. Kalau harganya 50, maka keuntungannya 15. Kalau harga saham 55, maka sebagai penerbit dia BEP. Tidak ada keuntungan sama sekali. Begitu sebaliknya seterusnya. Ketika harga saham makin naik, maka kerugian bagi penerbit makin besar. Itu cara membacanya. Grafik call option. Kita lanjut dulu. Tadi saya bilang ada call, ada puts. Put option hak bukan kewajiban untuk menjual. Jadi bedanya sama call, kalau call hak untuk membeli, put untuk menjual, gitu ya. Oke. Saya kasih contoh untuk put option. Misalkan hari ini ya kita memiliki put option untuk menjual saham GM seharga $50 ya dengan premi 1%. 3 bulan yang akan datang ya harganya jadi 45, padahal kita punya put option untuk membeli seharga untuk menjual seharga 50 ya. Strike price-nya harga di kontrak 50, harga di pasarnya 45. Apa keputusan teman-teman sebagai pemilik option ini, put option ini? Ya. Exercise. Kita mengeksekusi. Karena apa? Karena kita hak untuk menjual saham lebih tinggi $50 daripada di pasar. Kalau kita dijual di pasar hanya $45, jual di saham jual di option lebih tinggi $50. Gitu ya. Nah, bagaimana seandainya harga pasarnya jadi $55? Apakah kalian tetap mau mengexercise? Tentunya tidak. Kalau harganya $55, kalian jangan menjual di option. Lebih baik menjual di pasar dengan harga $55. Karena kalau jual di strike price ya, di option harganya lebih murah daripada di pasar, ada rugi. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Grafiknya kurang lebih ceritanya sama, teman-teman bisa exercise menggunakan metode tadi yang saya bilang ya. Di sini menjual, tapi nanti dibalik posisinya, teman-teman bisa latihan sendiri untuk bagaimana cara membacanya, gitu ya. Yang sebelah kiri ini grafik untuk investor, pemilik option, di sini penerbit option, ya. Ini warrant, kita akan belajar terakhir untuk cara mengeksekusi warrant ya dengan latihan sederhana. Oke, ini karakteristik warrant, teman-teman bisa baca. Umumnya melekat pada bond, ya, issuer pay lower interest, gitu ya. Ya, karena kalau bond ada warrantnya, biasanya kuponnya lebih rendah dibanding bond yang tidak ada warrantnya. Karena apa? Dengan warrant tentunya risikonya lebih rendah bagi investor, karena ketika emiten tidak bisa membayar pokok utangnya, maka dia bisa dikonversi menjadi saham. Oke, ini teman-teman bisa baca. Oke, teman-teman bisa baca langsung. Nah, di sini saya langsung ke halaman terakhir yang mau jelaskan gini. Misalkan ada bond di XYZ namanya, nilai pokoknya 20.000. Ya, nilai prinsipalnya 20.000. Bond ini memiliki warrant ya dengan iming-iming 1000 lembar saham dengan harga $20. Jatuh tempo 5 tahun misalkan bondnya ya. Sehingga nilai warrantnya sama dengan nilai bond 20.000 ya kan. 1000 lembar dikali 20. Nah, pada saat jatuh tempo ya, ternyata harga saham XYZ di pasar dijual dengan harga $30. Kalian sebagai pemilik bond, apa yang akan dilakukan? Mengexercise, ya, menjual atau mengeksekusi atau mengkonversi warrantnya menjadi saham. Kenapa? Iya, karena
Anda akan memperoleh keuntungan 10.000 dengan menjual saham yang teman-teman peroleh dari warrant sebanyak 1.000 lembar saham. Ketika teman-teman mendapat 1.000 lembar saham, lalu teman-teman jual di pasar dengan harga 30, maka teman-teman dapat keuntungan 10.000. Sangat sederhana dan mudah. Berikutnya ada contoh yang kedua, kondisinya sama dengan yang di atas, ya. Nilai bondnya 20.000, prinsipalnya 20.000, ya. Dengan warrant 1.000 lembar, harganya 20 lembar per lembar. Ketika harga saham di pasar setelah 5 tahun yang akan datang menjadi $15, apa yang Anda lakukan? Jangan di-exercise. Lebih baik teman-teman minta tetap prinsipalnya dikembalikan, bukan dikonversi menjadi saham. Kenapa? Karena kalau dikonversi menjadi saham, Anda akan rugi $5.000. Ilustrasinya dari mana? Iya, 1.000 lembar dikali 15 per saham menjadi 15.000, dikurangi investasi Anda di bond 20.000, maka Anda akan rugi. Makanya kalau harga sahamnya turun dibanding dengan harga saham di warrant, teman-teman jangan mengeksekusinya, lebih baik tetap meminta prinsipal dari bondnya itu dikembalikan pada saat jatuh tempo. Oke, itu sederhana sekali option dan warrant ilustrasinya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Untuk materinya teman-teman bisa download di e-learning. Begitu juga dengan quiz, teman-teman bisa langsung kerjakan sesuai dengan tadi apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Sehat selalu bagi teman-teman. Keep safe semua di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa UBR yang saya hormati. Saya berdoa di bulan suci Ramadan ini agar teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bertahan ya di tengah wabah virus corona. Seperti teman-teman ketahui, jika metode tatap muka di kelas kita ganti semuanya menjadi media e-learning. Semoga video dengan topik option dan warrant ini bisa membantu teman-teman memahami. Untuk materi presentasinya sendiri bisa di-download ya di media e-learning teman-teman. Materi ini yang saya presentasikan sebentar lagi banyak mengambil dari buku Edwin J. Elton, Modern Portfolio Theory. Seperti ini ya bukunya, sesuai dengan referensi dari kampus, di silabus juga menyatakan demikian menggunakan buku ini. Tapi saya juga kombinasi dengan sumber-sumber lain. Selain itu juga saya memberikan contoh ilustrasi perhitungan sederhana, cara membaca grafik keuntungan dari put option dan call option. Semoga bisa membantu teman-teman memahami semua ya. Itu saja kata sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kurang dan khilaf saya mohon maaf, dan jika ada masukan silakan teman-teman kirim melalui email ataupun WhatsApp ya. Selamat pagi semuanya, keep survive, stay health ya, stay home dan keep study semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.